Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan.
more than before. Never give up the fight for love. For love. So what you gonna do when you gotta give it away? Will you let it go? Let it go. Or squeeze it tight, hold it right in the palm of your hand. Do you understand? Do you understand? Put your hands together if you're ready to fight for love. You got your head in the clouds, but I'm coming out swinging, saying, come and get me. I'm already yours. If you let me, I'm already yours. So come on and show me what to fight for. Seeking out a better way to win over the heart of another. Come on, let's figure it out. So what's it gonna be? Tell me what's it gonna be? Are we gonna tangle together? Start throwing down. Bring it if you think you'll put your heart in the ring. Cause I'm in discovering. Put your hands together if you're ready to fight for love. You got your head in the clouds, but I'm coming out swinging, singing, come and get me. I'm already yours. If you let me, I'm already yours. So come on and show me what to fight for.
metode 1. Halo, kenalin, nama aku Cynthia dan aku adalah salah satu pelajar SMA Metode 1 Palembang. Di sini adalah tempat berkumpulnya pelajar-pelajar berintelektual dan peduli terhadap keunggulan lokal agar siap berkompetisi menghadapi era global. Selamat pagi, silakan duduk. 자리야! 인사! 안녕하세요. 앉으세요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 지금 여러 친구들은 한국어를 배워요. 우리 학교에서는 영어 말고 한국어로 제일 외국어를 배워요. 우리 한국어 선생님은 서울에서 오셨어요. 자, seperti itu. Ini siapa?
lingkungan yang baik tentu memerlukan proses belajar yang baik pula. Masuk ke sekolah yang benar-benar memberikan hasil yang terbaik merupakan impian dari seluruh pelajar yang mempunyai cita-cita luar biasa. Karena itu, SMA Metode 1 hadir dengan berbagai macam sistem dan komponen yang siap mendukung proses belajar teman-teman sekalian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah di atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Kami PKMI 1 Palembang mengajak kita bersama-sama untuk ikut ibadah perayaan Natal tahun ini. Tema tahun ini cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Kami mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan, hai dunia, gembiralah. Dan sambut rajamu, di hatimu
bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah Rajamu pengagung. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa berkibar dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Raja, kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Lagi memuji Tuhan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, maka pada hari ini kami keluarga besar Perguruan Kristen Metodis 1 Palembang kembali dapat merayakan Natal bersama ya Tuhan. Kami bersyukur meskipun pada tahun ini kami harus melaksanakan perayaan Natal secara live streaming karena situasi dan kondisi COVID-19. Namun kami meyakini ya Tuhan bahwa ini tidak mengurangi hikmat ibadah kami dan perayaan kami ya Tuhan. Kami mau menyambut peringatan hari kelahiran-Mu ya Tuhan di tahun 2021 ini ya Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hati kami untuk dapat ya Tuhan Engkau hadir di dalamnya ya Tuhan. Kami mengundang hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, mengurapi kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada hari ini ya Tuhan. Teristimewa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema Natal tahun ini ya Tuhan. Cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Kami rindu ya Tuhan untuk dapat melaksanakannya dan menjadi fokus pelayanan bagi kami di tahun ajaran baru ini ya Tuhan, di semester baru ini ya Tuhan. Berkatilah perguruan kami ya Tuhan. Ini doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai.
Sebelum kita mendengarkan pujian dari anak-anak TK dan SD, kita akan terus memuji Tuhan dengan sukacita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dengan semangat katakan, hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima kasih, hati kami pun mekar. Kau dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap.
kita akan menyalakan lilin Natal. Lilin Natal pertama kami minta kesediaan Bapak Pendeta Linduara Situmorang Master of Theology selaku pimpinan PKMI 1 Palembang, sekaligus yang akan menyampaikan pesan Natal bagi kita semua di tahun ini. Lilin kedua kami minta kesediaan Bapak Subroto Simanjuntak MSc selaku Kepala Sekolah SMA Metodis 1 Palembang. Lilin ketiga kami minta kesediaan Bapak Berton Tampu Bolon MM selaku Kepala Sekolah SMP Metodis 1 Palembang. Dan lilin selanjutnya kami minta kesediaan Ibu Desi Tumeang SPD selaku Kepala Sekolah SD Metodis 1 Palembang. Yang mewakili guru-guru kami minta kesediaan Ibu Dotranda Acarya Hutahuruk untuk menyampaikannya. Selanjutnya yang mewakili siswa-siswa kami minta kesediaan anak kami terkasih Rahel Siharto. Dan lilin terakhir kami minta kesediaan Ibu Gloria Borusitumorang selaku mewakili orang tua siswa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih setelah beberapa lama kami tidak merayakan Natal oleh karena COVID-19, dan saat ini kami merayakannya. Kami bersyukur dan bersukacita ya Bapa, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara dapat mendengarkannya. Demikian firman Tuhan.
karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tema firman Tuhan yang kita akan renungkan pada kesempatan ini, cinta kasih Yesus menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Yesus menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa cinta kasih itu sendiri adalah artinya sesungguhnya adalah kasih, ya, sesungguhnya adalah kasih. Di mana kasih itu sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh semua orang, dan tidak ada seorang pun yang tidak memerlukan kasih, ya, tetapi semua orang ingin dikasihi, ingin disayangi. Bahwa kasih lah yang membuat seseorang memiliki sukacita. Kasihlah juga yang membuat seseorang memiliki pengharapan. Kasihlah yang membuat seseorang bersemangat untuk meraih cita-citanya. Kasihlah yang membuat seseorang juga untuk belajar dengan tekun dan giat. Bahwa tanpa kasih maka seseorang tidak akan memiliki sukacita dan kegembiraan. Karena itu kasih adalah sesungguhnya merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dari setiap orang. Kita akan melihat arti daripada kasih, di mana Alkitab menjelaskan bahwa kasih itu dalam bahasa Yunani digunakan di sana dalam bentuk kata philia. Ya, kata ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan adalah kata yang menyatakan bahwa kasih persaudaraan antara satu dengan yang lain. Ya, boleh dikatakan dengan sahabat, ya. Kemudian juga yang kedua adalah kasih, ya, kasih storge, yakni kasih antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau kasih antara satu keluarga. Kemudian yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros itu adalah kasih seorang yang berlainan jenis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Dari ketiga kasih ini maka dapat dikatakan bahwa kasih storge lebih daripada dua bentuk kata kasih sebelumnya, yakni kasih philia dan kasih eros. Di mana kasih philia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang sahabat bisa, ya, membenci sahabatnya ketika sahabatnya tidak setia atau tidak membalas kebaikannya, melainkan memburuk-burukannya dan menyatakan yang jahat terhadapnya. Seseorang bisa tidak mengasihi sahabatnya. Itulah kasih yang digunakan dengan kasih philia dalam bahasa Yunani. Demikian juga kasih eros. Bila seorang pria tidak setia lagi kepada pacarnya dan memiliki pacar yang lain, maka perempuan itu atau pacarnya bisa melupakannya, ya, bisa melupakannya. Demikian sebaliknya. Tetapi kasih storge, kasih antara orang tua dengan anak, nampaknya adalah kasih yang lebih daripada kasih philia maupun juga kasih eros. Sebab di mana seorang anak walaupun tidak mengasihi orang tuanya dengan sepenuh hati, orang tuanya masih tetap mengasihi anaknya.
ya, mengasihi anaknya. Demikian juga anak, mungkin saja dikecewakan oleh ayahnya, mungkin dikecewakan oleh ibunya, tapi masih bisa mengasihi orang tuanya. Jadi kasih storge, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kasih lebih daripada kasih filial maupun juga kasih eros. Nah, dari ketiga kasih ini ada lagi satu kasih yang disebut dengan kasih agape, kasih yang tertinggi, di mana kasih ini tidak menuntut balas, di mana kasih ini adalah kasih yang daripada Allah, ya, kasih yang daripada Allah. Inilah kasih yang tertinggi, walaupun seseorang itu sangat menjengkelkan, mengecewakan, ya, menyatakan tentang yang buruk, menyatakan tentang yang tidak baik, dengannya dia tetap dapat mengasihi orang tersebut. Adakah kasih di dunia ini seperti itu? Tidak ada. Tidak ada kasih yang demikian, di mana pada umumnya kalau orang tidak dikasihi, maka orang lain tidak mengasihi. Ya, itu yang terjadi. Apalagi kalau dia dijelek-jelekkan, apalagi kalau dia difitnah dan dikatakan tentang yang buruk terhadapnya, maka orang lain tidak dapat mengasihi dia. Tetapi tidak demikian halnya dengan kasih agape. Walaupun orang itu memburuk-burukan, menjelek-jelekkan, berlaku tidak baik, berlaku tidak benar, tetapi orang itu tetap mengasihi. Tetap mengasihi orang tersebut. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak kita temukan di dunia ini kasih yang seperti itu. Itu hanya kasih yang daripada Allah. Kita tidak pernah mengasihi Allah. Ya, kalaupun kita mengasihi Allah, mungkin kasih kita kepada Allah sangatlah kecil. Ya, sangatlah tidak berarti, tapi lebih banyak kita tidak mengasihi Allah. Walaupun demikian halnya Allah mengasihi kita. Itulah yang disebut cinta kasih Yesus. Cinta kasih Yesus. Nah, cinta kasih Yesus yang inilah yang dapat menggerakkan persaudaraan. Jadi cinta seperti apakah yang dapat menggerakkan persaudaraan? Maka cinta kasih Yesuslah yang dapat menggerakkan persaudaraan, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria di Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Di mana firman Tuhan tersebut menjelaskan tentang seseorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika dikatakan turun dari Yerusalem menuju Yeriko, maka orang itu adalah orang Yahudi. Ya, orang itu adalah orang Yahudi. Orang tersebut dirampok dalam perjalanan. Harta bendanya diambil. Tidak hanya harta bendanya diambil, tapi juga orang tersebut dilukai, berdarah-darah. Mungkin mengadakan perlawanan, ya, mengadakan perlawanan terhadap perampok tersebut. Namun dia tidak berdaya. Ya, namun dia tidak berdaya, di mana harta bendanya diambil dan dia pun dilukai dan hampir setengah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian turunlah dari Yerusalem seorang imam. Imam itu adalah tokoh agama Yahudi, menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan korban bakaran di Bait Allah, korban penghapusan dosa. Ketika dia sampai di tempat itu, dia melihat ada orang yang dirampok, mengalami luka-luka, harta bendanya diambil. Imam ini bukannya turun untuk menolong orang yang dirampok habis-habisan tersebut, melainkan mengambil jalan yang lain, menghindar dari orang yang sedang dirampok itu, ya, mengendalikan keledainya ke tempat yang lain, melewati orang yang dirampok tersebut. Mengapa dia seorang
tokoh agama, seorang imam, ketika melihat orang lain dalam kesusahan, dalam keadaan yang demikian, tidak tergerak hatinya untuk menolong, padahal sesungguhnya yang mengalami penderitaan ini adalah saudaranya sendiri, sesama orang Yahudi, tapi tidak tergerak hatinya untuk menolong. Mengapa Bapak Ibu Saudara tidak tergerak untuk menolong? Imam ini tidak tergerak untuk menolong karena dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Ya, dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak menolong orang tersebut. Seharusnya sebagai seorang pemuka agama, seharusnya sebagai seorang yang mengenal Tuhan, haruslah tergerak hatinya untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Tetapi ternyata tidak demikian. Demikian juga ketika orang Lewi turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko dan melihat orang yang dirampok habis-habisan ini terluka dalam keadaan parah, dia pun tidak berupaya untuk menolong. Dia tidak turun dari keledainya, melainkan mengarahkan keledainya melalui jalan yang lain, sebab dia tidak ingin direpotkan dan juga tidak menginginkan dia mengalami hal yang sama dengan orang yang dirampok ini, sehingga dengan demikian dia tidak turun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang Lewi ini juga adalah seorang yang melayani di bait Allah. Ya, seorang yang melayani di bait Allah, tapi dia tidak tergerak hatinya untuk menolong saudaranya yang dalam kesusahan. Jika saudaranya sendiri tidak mau ditolong, bagaimana dengan orang lain? Kalau menolong saudara sendiri pun tidak mau, bagaimana mau menolong orang lain? Tetapi tidak demikian halnya dengan orang Samaria, di mana orang Samaria ini dianggap orang kafir, orang yang tidak beribadah kepada Allah Yahweh. Tidak seperti orang Yahudi, mereka dianggap orang kafir. Mereka dianggap bangsa kelas 2 dan dimusuhi oleh orang Yahudi. Ketika dia melihat orang yang dirampok habis-habisan ini, dia turun dari keledainya, walaupun sesungguhnya bahwa tindakan yang dilakukannya itu adalah sangat beresiko. Mengapa sangat beresiko? Bisa jadi bahwa perampok itu merampok orang Samaria ini karena dia seorang saudagar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang Samaria ini turun dari keledainya, kemudian melihat keadaan orang yang dirampok itu luka-luka, keadaannya sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Kemudian dia mengambil kain untuk melap luka-luka yang ada di tubuh, yang ada di muka daripada orang tersebut. Sesungguhnya orang yang dirampok habis-habisan ini bukan satu bangsa dengan orang Samaria tersebut, karena dia melihat pakaian yang digunakan oleh orang yang dirampok itu, oleh orang yang digunakan yang dirampok, yang terluka tersebut. Dia menggunakan pakaian yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. Jadi sebenarnya dia melihat bahwa orang yang dalam keadaan menderita ini adalah orang Yahudi. Tetapi walaupun bahwa yang dirampok habis-habisan ini adalah orang Yahudi, dia tidak mengurungkan niatnya untuk menolong. Tidak mengurungkan niatnya untuk menolong, melainkan dia menolongnya walaupun orang Yahudi merendahkan orang Samaria. Walaupun orang Yahudi tidak bersahabat dengan orang Samaria. Walaupun orang Yahudi menganggap orang Yahudi itu menganggap bahwa orang Samaria itu adalah kafir, namun orang Samaria ini tetap menolongnya, membersihkan luka-lukanya, menaikkannya ke keledainya, dan membawa ke tempat penginapan.
Setelah sampai di tempat penginapan, dia menitipkan orang ini ke tempat penginapan tersebut dan berkata, tolong orang ini dirawat. Seberapa yang diperlukan untuk perawatannya, saya akan membayarnya nanti setelah pulang dari kota. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa yang dipakai untuk membiayai orang yang dirampok ini, dia akan menanggungnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih cinta Yesus menggerakkan persaudaraan. Saya percaya kalau kita orang yang dirampok itu, ketika mengetahui bahwa kita ditolong oleh orang yang sangat kita benci, maka saya percaya bahwa kita akan berubah pikiran, bahwa kita tidak lagi menganggap dia adalah orang kafir, tidak lagi menganggap dia orang yang lebih rendah daripada kita. Bahkan mungkin kita akan berkata bahwa orang itu sesungguhnya lebih memiliki persaudaraan yang baik, memiliki iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Betapa pentingnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini pada saat ini, di mana banyak orang mengalami kesusahan, penderitaan, kehilangan orang yang dicintainya oleh karena Covid. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka tidak memiliki uang yang cukup, mereka mengalami banyak kesukaran dan kesulitan. Jika kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tidak mengalami seperti yang dialami oleh mereka, apakah kita akan tergerak untuk menolong mereka seperti orang Samaria itu? Ataukah kita akan berlaku seperti imam atau seperti orang Lewi, masa bodoh? Emangnya gua pikirin lu bukan saudara gua? Kalau demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka apa sesungguhnya yang kita percayai itu tidak memiliki kuasa apa-apa untuk mengubah hidup kita. Tetapi jika kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu, maka itulah juga yang disebut sebenarnya cinta kasih Yesus, atau dalam bahasa Yunaninya agape, kasih Allah, di mana tidak mengenal ya orang yang kita kasih itu siapa, tidak menuntut balas, bukan karena dikasihi maka mengasihi. Sesungguhnya orang yang percaya kepada Tuhan haruslah berlaku demikian, bukan seperti pemungut cukai. Kalau pemungut cukai mengasihi sesama pemungut cukai, ya. Kalau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka mengasihi sesama mereka. Jika kita mengasihi orang lain seperti itu, sesungguhnya kita belum memiliki cinta kasih Yesus, di mana cinta kasih Yesus adalah cinta yang tanpa batas, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang luar biasa, mengasihi bukan karena dikasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah kita akan merenungkan kasih persaudaraan itu seperti apa. Kasih persaudaraan adalah di mana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau solidar terhadap orang lain yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus solidar dengan kesusahan, dengan penderitaan dan kesukaran kita, sehingga datang ke dunia ini. Demikianlah seharusnya kita juga solidar terhadap mereka yang mengalami kesukaran, kesulitan dan pergumulan, dengan kita menolong, dengan kita memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Di sebuah pengadilan di Amerika, dibawalah seorang bocah ke pengadilan oleh karena dituduh
telah merampok toko kebutuhan sehari-hari, dan kemudian dihadapkan di hadapan hakim. Dan setelah hakim mempelajari mengapa bocah ini dibawa ke pengadilan, rupanya bocah ini dibawa ke pengadilan oleh karena telah merampok toko kebutuhan sehari-hari. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya, mengapa dia merampok? Dia menjelaskan bahwa dia tidak memiliki ayah dan yang ada adalah ibunya, dan ibunya pun dalam keadaan sakit. Sehingga dia diberhentikan dari pekerjaannya sebagai tukang cuci mobil di sebuah cucian mobil. Ya, karena seringkali dia tidak masuk karena merawat ibunya. Dan dalam keadaan yang demikian itu, bahwa bocah ini merampok, ya, atau mungkin mencuri di toko tersebut, dibawa ke pengadilan, dan kemudian hakim menyatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah mempelajari apa sesungguhnya yang terjadi, maka diputuskanlah oleh hakim bahwa semua orang yang berada dalam sidang pengadilan itu didenda, termasuk hakim sendiri didenda, ya, termasuk hakim sendiri didenda. Pertanyaannya, mengapa justru orang yang ada di sidang pengadilan itu yang didenda, bahkan hakim sendiri pun didenda, padahal mereka bukan melakukan atau melanggar hukum, ya, bukan melanggar hukum, melainkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dijelaskan di sana oleh hakim tersebut bahwa orang banyak yang ada di sidang pengadilan itu didenda karena mereka turut bertanggung jawab mengapa bocah ini sampai merampok. Ya, mengapa bocah ini sampai merampok? Itu juga adalah kesalahan orang banyak. Seharusnya orang banyak ini solider. Seharusnya orang banyak ini peduli. Seharusnya orang banyak itu, ya, peduli dengan keadaan bocah ini, dengan membantu, dengan tidak memberhentikan dari pekerjaannya karena merawat ibunya. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa semua yang sidang pengadilan ini harus didenda, untuk membayar denda akibat apa yang dilakukan oleh bocah ini. Dan pemilik daripada toko itu juga ikut didenda karena dianggap bersalah, sebab bocah ini mengambil barangnya, ya, memperkarakan orang yang lemah. Ya, jadi kalau kita memperkarakan orang yang lemah, ya, kita ikut bersalah. Seharusnya kita menolong orang yang lemah, ya, seharusnya kita menolong orang yang lemah. Itu sebabnya hakim tersebut juga mendenda pemilik toko itu untuk membayar apa yang telah dirampok oleh bocah ini. Itulah kasih cinta Yesus yang menggerakkan persaudaraan. Saya percaya perampok cilik tersebut sadar, mengerti, memahami apa yang dilakukannya tidak seharusnya dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus datang ke dunia ini memberikan pengharapan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan, membebat mereka yang terluka, menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit, dan membangkitkan orang mati. Marilah kita tidak saja dalam perayaan Natal, melainkan di waktu-waktu lainnya menjadi saudara bagi orang lain. Saudara yang membuka hati dengan menolong mereka yang mengalami kesusahan, penderitaan, kesakitan, dan menghiburkan mereka yang kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kiranya kami dapat belajar untuk melakukan seperti yang dilakukan orang Samaria tersebut terhadap saudara kami
maupun juga orang yang tidak kami kenal. Kami mau peduli, mau menolong mereka yang dalam kesukaran, dalam kesulitan, dan menghiburkan mereka yang berduka. Kami menjadi saudara bagi mereka yang mengalami kesulitan dan mengalami kesukaran. Kami menjadi saudara bagi orang banyak. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan meresponi firman Tuhan yang disampaikan hambanya dengan menyanyi, dengan bersuka cita. Bersama-sama kita katakan, datanglah dan bertahta. Haleluya. Mari Bapak Ibu semuanya, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bersama-sama kita katakan, pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kita pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, melambung dipantangkan, mujizat dinyatakan. Menaikkan pujian, melambung dipantangkan, mujizat dinyatakan. Mari kita katakan, great is our God. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu nanti doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Lindwara Situmorang. Selanjutnya kita akan menyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan kita menerima berkat dari Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa serta pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, mengasihi, dan menolong kita hari ini, besok, dan sampai selamanya. Amin. Kebesaran-Mu. Kami pimpinan perguruan Kristen Metodis Indonesia 1 Palembang, kepala sekolah SD, SMP, SMA Metodis 1 maupun juga kepala sekolah Metodis 4 dan SMP Metodis 1 Talang Kelapa beserta dengan seluruh guru dan karyawan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2022 kepada semua orang tua anak didik kami, baik dari TK, SD, SMP, dan SMA, dan juga kepada semua anak didik kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Terima kasih. We bring to you and your
Tuhan Yesus memberkati. Christmas.